Kenalkan, nama saya Karen Episat Ambunan, peserta Latsar CPNS BMKG 2021 Angkatan 20 Kelompok 1. Saat ini saya akan menyampaikan learning journal terkait anti korupsi dengan tutor Bapak Arisman SSI MSI. Membangun jiwa anti korupsi diperlukan adanya kesadaran diri untuk anti korupsi, yaitu dengan memahami pengertian korupsi dan berbagai dampak dari perilaku dan tindak pidana korupsi, sehingga memiliki niat, semangat, dan komitmen anti korupsi. Kemudian memahami pentingnya menjadi tunas integritas hingga membangun sistem integritas anti korupsi. Korupsi merupakan masalah kehidupan. Dampak dan bahayanya bisa berpengaruh secara jangka panjang dan dapat merusak kehidupan. Oleh karena itu, semua tujuan baik itu organisasi ataupun nasional akan terhambat selama korupsi masih menyertai dalam setiap proses pencapaiannya. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Korupsi berasal dari kata corruptio dan corruptos, yang artinya kerusakan, kebobrokan, perbuatan tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma agama, material, mental, dan umum. Ciri korupsi adalah dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, mengkhianati kepercayaan. Setiap negara mempunyai undang-undang yang berbeda terkait tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Kesadaran anti korupsi yang mencapai puncak tertinggi akan menyentuh akuntabilitas spiritual. Mereka yang memiliki akuntabilitas spiritual akan selalu ingat pada perjanjian dengan Tuhannya tersebut, yang pada dasarnya merupakan tujuan hidup dan kesadaran bahwa hidup mereka harus dipertanggungjawabkan. Kualitas akuntabilitas spiritual yang baik secara otomatis membuat manusia berhati-hati atas akibat perbuatannya kepada manusia dan alam pada umumnya. Saat sudah mencapai kesadaran anti korupsi secara menyeluruh dan utuh, maka itu tidak hanya menjadi semangat, namun akan terus bergerak menjadi komitmen integritas. Bukan hanya menghindar dari korupsi, tetapi mencari solusi korupsi. Terkait integritas sebagai solusi korupsi, berikut konsep sistem integritas nasional yang disusun oleh KPK untuk memastikan bahwa Indonesia dapat mencapai tujuan nasional. Pembangunan integritas pada dasarnya merupakan rangkaian sistem input, proses, dan output yang berkelanjutan. Komponen sistem tersebut terdiri dari value sebagai input untuk proses internalisasi sehingga membentuk integritas individu sebagai output. Integritas individu merupakan input bagi pembangunan sistem integritas organisasi melalui pengendalian dan penyelarasan integritas individu sehingga menghasilkan integritas organisasi. Integritas organisasi merupakan input bagi proses sinergi organisasi dalam pilar, sehingga menghasilkan integritas pilar. Integritas pilar merupakan input bagi sinergi antar pilar, sehingga menghasilkan integritas nasional. Hasil keluaran integritas nasional berorientasi pada outcome dan impact. Outcomes yang akan dicapai adalah terwujudnya kondisi nasional yang maju dan berdaulat bersih dari korupsi. Dan impact yang akan dicapai adalah tujuan nasional, yaitu kesejahteraan masyarakat yang merata. Bagian penting konsep tersebut adalah tunas integritas, yaitu pribadi-pribadi yang memiliki komitmen integritas yang tinggi dan bersedia membangun sistem integritas organisasi maupun bangsa. Pada tunas integritas, diharapkan dapat menjalankan peran strategis organisasi berupa menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi, mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Yang terakhir, mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Beberapa nilai dasar anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Dalam penanaman nilai dan integritas terdapat 3 proses sosial yang berperan dalam proses perubahan sikap dan perilaku, yaitu yang pertama kesediaan. Kesediaan terhadap integritas adalah ketika individu bersedia menerima pengaruh untuk berintegritas dari orang lain atau dari kelompok lain,
dikarenakan ia berharap untuk memperoleh reaksi atau tanggapan positif dari pihak lain tersebut. Yang kedua, identifikasi. Identifikasi integritas terjadi apabila individu meniru integritas seseorang atau kelompok lain dikarenakan integritas sudah sesuai dengan yang dianggapnya sebagai bentuk hubungan yang menyenangkan antara dia dengan yang memberikan pengaruh terkait integritas. Yang terakhir, internalisasi. Internalisasi integritas terjadi apabila individu menerima pengaruh dan bersedia bersikap dan berperilaku dengan penuh karena integritas tersebut sesuai dengan apa yang ia percayai dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya. Selanjutnya, membangun sistem integritas. Yang pertama, reframing culture. Salah satu contoh reframing culture adalah upaya mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi, unsur-unsur yang membentuk kolusi baik perilaku, ucapan, emosi maupun pikiran atau paradigma, atau kita sebut sebagai konten dilakukan perubahan atau dikembalikan orientasi atau konteks menjadi gotong royong yang sebelumnya telah menjadi budaya yang sangat kuat di masyarakat Indonesia. Yang kedua, seeding of integrity. Merupakan upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Yang ketiga, sistem integritas organisasi. Sistem integritas yang sudah ataupun yang akan dibangun merupakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan dan penjagaan integritas. Apalagi, organisasi yang dipimpin oleh mereka yang memiliki integritas tinggi, maka implementasi berbagai upaya pemberantasan korupsi akan efektif, efisien, dan berintegritas. Pembangunan sistem integritas harus dilembagakan dengan baik dengan menjadi sistem formal di organisasi. Pelembagaan tersebut dilakukan dengan memastikan tersedianya manusia-manusia yang melakukan upaya peningkatan integritas diri dan lingkungannya. Dengan membangun sistem yang kondusif, sehingga terbentuk perilaku integritas yang selaras dengan berbagai situasi dan lingkungan, atau sistem dan budaya integritas. Demikian Learning Journal terkait anti korupsi. Terima kasih.